Halo Sobat IPS dimanapun kalian berada. Ketemu lagi nih dengan saya di channel Pak Maim. Gimana sih kondisi sobat? Masih dalam keadaan prima kan? Pastinya dong. Oke, daripada kalian bimbang karena mikirin si dia yang gak tahu ada apa enggak, mending kita belajar bersama Pak Maim. Siap? Check it go. Nah, sebelum mulai pembahasannya, silahkan like, share, dan subscribe ya teman-teman, biar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih. Oke sobat, sekarang kita akan bahas tentang bentuk interaksi sosial. Nah, secara umum, bentuk interaksi sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada asosiatif, dan yang kedua, ada disosiatif. Yang pertama, asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada persatuan. Jadi, interaksi ini akan memungkinkan kita menjadi dekat dengan orang lain. Interaksi asosiatif, contohnya yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha yang dilakukan bersama antar individu atau kelompok. Tujuan dari kerjasama ini untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk kerjasama terdiri dari yang pertama ada bargaining. Bargaining adalah pelaksanaan perjanjian pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Yang kedua adalah kooptasi. Kooptasi merupakan proses penerimaan unsur baru dalam kepemimpinan suatu organisasi untuk menghindari keguncangan. Yang ketiga ada koalisi. Koalisi merupakan kerjasama yang dilaksanakan oleh dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Nah, terkadang koalisi dapat membuat keadaan tidak stabil untuk sementara waktu, karena dua organisasi mungkin mempunyai struktur yang berbeda. Yang keempat adalah joint venture. Jika diterjemahkan secara literasi menjadi usaha betungan. Nah, joint venture berbentuk kerjasama dengan pengusaha proyek tertentu untuk menghasilkan keuntungan yang akan dibagi menurut profit tertentu. Bentuk interaksi asosiatif yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi merupakan proses penyesuaian diri atau kelompok sebagai upaya untuk mengatasi ketegangan. Nah, bentuk akomodasi terdiri dari yang pertama ada koersi. Koersi merupakan bentuk akomodasi yang berlangsung karena paksaan pihak terhadap pihak lain yang lemah dengan didominasi suatu kelompok. Yang kedua adalah kompromi. Artinya, bentuk akomodasi yang mengatasi perselisihan dengan cara saling merendahkan tujuan sehingga tercapai penyelesaian bersama. Yang ketiga, arbitrase. Artinya, bentuk akomodasi yang terjadi apabila pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi sendiri, sehingga menggunakan pihak ketiga yang tidak berat sebelah untuk mengusahakan penyelesaian. Yang keempat ada mediasi. Nah, mediasi ini hampir sama dengan arbitrase, yaitu akomodasi yang cenderung melibatkan pihak ketiga untuk penengah atau juru damai. Yang kelima ada konsilasi. Artinya, bentuk akomodasi yang mengupayakan pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk tercapainya persetujuan bersama. Yang keenam ada toleransi. Toleransi merupakan bentuk akomodasi tanpa adanya persetujuan resmi, karena tanpa disadari dan direncanakan. Selain itu, didorong dengan motivasi untuk menghindarkan diri dari perselisihan yang saling merugikan. Bentuk interaksi asosiatif yang ketiga adalah akulturasi. Akulturasi merupakan perpaduan dua atau lebih budaya yang berbeda tanpa menghilangkan ciri budaya lamanya. Nah, contohnya itu bangunan Masjid Kudus nih yang mencerminkan adanya interaksi antara budaya Jawa, Hindu, dan Islam. Bentuk interaksi asosiatif yang keempat adalah asimilasi. Nah, asimilasi merupakan pencampuran dua atau lebih kebudayaan berbeda yang melembur menjadi satu budaya yang baru. Nah, ini benar-benar baru. Jadi, unsur budaya lama itu sudah benar-benar hilang. Contohnya adalah musik dangdut. Nah, di mana musik dangdut ini menggunakan lirik Melayu sedangkan musiknya berasal dari India. Yang artinya, perpaduan dua budaya ini menghasilkan suatu kultur musik baru yang hanya ada di Indonesia.
Bentuk interaksi sosial yang kedua adalah disosiatif. Nah, disosiatif merupakan bentuk interaksi yang mengarah kepada perpecahan, baik antar individu maupun kelompok. Bentuk interaksi sosial yang disosiatif, yang pertama ada persaingan atau kompetisi. Wah, ini mah pasti udah tahu ya. Persaingan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Misalnya, kompetisi sepak bola Piala Dunia. Nah, di situ pasti muncul tuh banyak persaingan untuk mencari siapa yang menjadi juaranya. Bentuk interaksi sosial disosiatif yang kedua adalah kontravensi. Nah, meskipun terasa asing nih, tapi bisa dipastikan kamu pernah melakukan kontravensi ini loh. Nah, kontravensi adalah suatu perasaan tidak suka yang disembunyikan. Nah, kalau udah tahu artinya, sekarang aku deh. Ini mungkin mirip dengan iri atau dengki ya. Cuma yang lebih agak bagus itu bahasanya gitu. Nah, biasanya orang yang sedang melakukan kontravensi akan lebih sering ngomongin orang dalam hati. Kenapa ya? Karena mereka menyembunyikannya kalau misalkan mereka merasa tidak suka dengan orang tersebut. Ya, bisa dikatakan sebagai sifat julid lah gitu. Bentuk interaksi disosiatif yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Konflik juga nih kayaknya udah sering kamu dengar ya. Nah, secara istilah, konflik adalah proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencapai tujuannya, disertai dengan paksaan atau kekerasan. Pertentangan terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Contohnya adalah perang. Nah, perang biasanya terjadi tindakan paksaan atau kekerasan untuk memaksakan kehendak terhadap pihak yang lain. Jadi, kesimpulannya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup seorang diri. Artinya, manusia selalu membutuhkan orang lain untuk bisa bertahan hidup. Maka dari itu, kita harus bisa bersikap yang baik agar hidup kita bisa selalu rukun dan damai dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, sekian dulu ya sobat untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam.